Nah, sebelum nanti kita memulai acara, mungkin di sini kita udah mau nyiapin Idul Fitri ya sebentar lagi. Tapi sebelum Idul Fitri ini pastinya kita harus banyak persiapan, terutama untuk menyambut Lebaran ini terkait dengan kondisi di rumah sakit ya. Karena kan tetap walaupun misalnya libur panjang, operasional tetap jalan, ada apa namanya budget-budget atau pos-pos tertentu di rumah sakit yang memang tetap harus jalan gitu ya. Dan biasanya yang terjadi di masa-masa Idul Fitri ini adalah volume pasien biasanya makin menurun, kemudian juga gimana caranya supaya apa namanya campaign kita tuh lebih maksimal. Karena mungkin kita merasakan kayaknya kita udah banyak banget membuat konten, udah banyak banget bikin promosi mungkin ya di sosial media, di channel periklanan kita, tapi kok kenapa ya pasien itu masih belum maksimal, belum pada datang gitu ya. Nah ini mungkin banyak banget dialami sama rumah sakit besar atau mungkin sama klinik-klinik juga yang merasakan hal seperti itu. Nah kita akan segera bahas di webinar kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini adalah salah satu rangkaian dari series kita Masterclass Profitabilitas Rumah Sakit dan Klinik 2026. Dan pada part 3 ini kita akan membahas mengenai the $0 conversion hack, yaitu gunakan otoritas spesialis untuk bisa mengkonversi pasien high ticket. Nah ini mungkin juga yang paling banget dihadapi, saya banyak banget ketemu sama klien ya, sama klien-klien kami yang memang mengeluhkan bahwa kita punya treatment yang bagus, punya tindakan yang bagus nih di rumah sakit atau di klinik kita tuh punya sistem perawatan yang bagus, dokter-dokternya spesialisnya juga banyak banget, tapi kok kenapa ya orang-orang kok masih kayak maju mundur nih, pasien-pasiennya tuh belum mau datang gitu ya ke rumah sakit kami atau ke klinik kami. Nah ini kita akan bahas selengkapnya di sini, oleh karena itu jangan kemana-mana. Baik, dan masterclass ini sebetulnya cocok untuk siapa sih gitu ya? Di sini kita pastinya cocok sekali untuk Bapak, Ibu, dokter semuanya yang menjadi pimpinan di rumah sakit ataupun juga di sini sebagai COO, untuk pemilik dan juga direktur klinik, untuk tim marketing dan juga operasional, serta juga tim lainnya yang memang berperan langsung dalam akuisisi pasien gitu ya. Karena di sini kita akan sama-sama belajar, sama-sama memahami digital marketing dalam dunia healthcare. Karena pastinya digital marketing dalam dunia healthcare, dalam dunia otomotif, dunia fashion, itu pasti berbeda. Cara kita approaching-nya ya, cara kita memahami customer journey-nya juga pasti berbeda. Makanya tentunya di sini kami, Sinergi, sangat-sangat berpengalaman, berperan aktif dalam melaksanakan campaign digital marketing untuk healthcare, untuk klinik dan juga rumah sakit, karena di sini kami sudah memahami betul bagaimana customer journey dari industri yang ada di dunia kesehatan seperti itu. Nah sebelum mulai tak kenal maka tak sayang ya. Di sini kita kenalan dulu sama tim-tim kami yang ada di balik Sinergi. Di sini juga sudah ada co-founder kami, Miss Larissa dan juga Miss Marjid yang juga hadir pada hari ini. Boleh mungkin saya hai terlebih dahulu, Miss Larissa. Selamat sore semuanya. Halo, baik terima kasih. Dan juga ada Miss Marjid. Ya, mungkin Miss Marjid lagi belum bisa muncul dulu. Dan juga ada Mbak Mutia di sini sebagai Sales dan Marketing Eksekutif. Mungkin Mbak Mutia boleh say hi juga. Selamat malam Kak Abdul Aziz. Terima kasih sudah hadir malam ini. Terima kasih banyak Mbak Mutia. Dan juga ada saya di sini sebagai Senior Ped Specialist yang nantinya juga akan sama-sama merumuskan atau membangun sistem kampanye digital marketing yang memang profitable untuk klinik dan juga rumah sakit. Nah, di sini di Sinergi, alih-alih kalau misalnya kita menggunakan layanan agency atau misalnya meng-hire orang itu kan mungkin dalam satu budget UMR Jakarta misalnya, mungkin kita hanya dapat satu orang. Tapi di sini dengan rata-rata UMR Jakarta gitu ya, untuk per channelnya kita sudah bisa dapat satu tim di sini. Karena di sini kita sudah ada tim expert yang tadi sudah kami sampaikan, dari mulai co-founder yang memang mengatur secara keseluruhan campaign-nya, juga ada account manager, ada tim sales, ada tim ad specialist, dan juga ada web development. Dan di sini apa yang sudah kami lakukan dengan klien-klien kami yang memang semua klien kami adalah dari industri kesehatan. Jadi dari klinik dan rumah sakit semuanya memang kami handle. Jadi tidak ada klien lain di luar
tersebut. Di sini kami sudah membantu yang menjadi benchmark kami, yaitu meningkatkan 3 sampai 6 kali ROAS per bulannya untuk klinik dan juga rumah sakit. Ini artinya dalam satu kampanye, misalnya kita rata-rata menghabiskan 1 juta, itu maka bisa menghasilkan return atau pendapatan 3 sampai 6 jutanya, begitu ya, gambaran dari 3 sampai 6 kali ROAS ini. Lalu juga kita bisa, alhamdulillah bisa memberikan 99%, hampir 99% untuk client satisfaction. Mungkin nanti bisa juga dilihat di Google review kami, di mana di sana banyak sekali klien-klien kami yang sudah memberikan review positif dan semuanya alhamdulillah sudah memberikan kepuasan bagi mereka, seperti itu ya. Lalu di sini juga kami menyediakan berbagai macam marketing, layanan marketing, dan kini juga sudah ada expertnya di dalam tim kami, mulai dari SEO, ads, website, dan communication. Dan jadi lengkap semuanya ada di sini khusus untuk membangun keberhasilan untuk klinik dan rumah sakit. Dan di sini juga kita ada satu klien kami yang memang sudah lama sekali berjalan dengan kami, sudah hampir 4 tahun bersama kami, yaitu Trisnanda Care Center yang saat ini ada di Bali. Ini sudah kami membersamai Trisnanda sudah hampir 4 tahun, dari mulai dia membangun satu klinik kecil sampai sekarang sudah banyak sekali pasien per bulannya sudah mulai stabil. Itu kita bantu mereka dari mulai Meta Ads, Google Ads, kemudian website, dan juga masih banyak lagi termasuk juga SEO gitu ya. Nah, di sini kenapa sih klinik dan rumah sakit berkenan gitu ya, atau bisa memilih atau memperkenalkan kami sebagai partner gitu ya. Kita bukan hanya sekedar agensi, tapi di sini kita grow partner yang memang sama-sama untuk bertumbuh dengan klinik dan juga rumah sakit. Karena di sini kita paham betul, kita ahli di bidang healthcare marketing, karena memang semua klien kami semuanya berasal dari healthcare, jadi kita paham dengan customer journey-nya, bagaimana kemudian dengan tren yang memang ada di dalam industri kesehatan itu sendiri. Kita memang sudah berpengalaman tentunya menghadapi banyak case di klien kami yang berasal dari healthcare, seperti itu. Dan di sini juga yang menarik dari Sinergi adalah kita berfokus bukan hanya pada klik, tapi juga pada hasil dari pasien itu sendiri. Karena di sini kita ada pelatihan komunikasi ini yang jadi salah satu kekuatan dari kami, yaitu di mana agensi lain mungkin tidak memikirkan hal ini, tetapi di Search Synergy kita melihat komunikasi antara tim admin dalam hal ini bisa juga tim admisi gitu ya, di rumah sakit ataupun di klinik dengan pasien, itu memang membutuhkan human touch. Jadi nggak hanya butuh robot ya, nggak hanya butuh bot aja gitu ya. Memang mungkin ya saya kan udah ada bot nih, udah ada chat AI mungkin ya kalau sekarang untuk bisa menarcher leads gitu ya. Nah, di sini kami tetap berpegang pada prinsip dasar human touch, karena memang di sini peran pasien itu memang sangat-sangat dekat sekali dengan manusia ya, sehingga artinya apa? Artinya kita memang perlu pendekatan yang lebih humanis gitu ya, yang lebih humanis, sehingga kita bisa membantu memahami apa yang menjadi kebutuhan pasien dan membantu mereka untuk bisa closing atau deal, seperti itu ya. Jadi di sini nanti kita akan juga bahas bagaimana Research Synergy juga bisa membantu klien kami untuk bisa tidak hanya mendapatkan leads gitu ya, karena kan umumnya kalau digital marketing agency itu kan memberikan sebanyak mungkin leads ya gitu. Tapi kalau di kami di Search Synergy, kita tidak hanya sama-sama membangun leads yang datang, menghasilkan leads yang datang untuk klien, tapi juga di sini kita membangun tim admin, sumber daya manusianya, agar bisa mendorong leads yang sudah ada ini untuk bisa jadi booking, seperti itu. Dan juga di sini kita juga ada WhatsApp support yang bisa diakses atau dilakukan 24 jam ya. Baik, itu tadi mungkin sedikit penjelasan tentang kami, tentang Search Synergy. Kita sangat-sangat sekali bisa bertemu dengan berbagai macam tim yang di sini juga sama-sama menaungi klinik dan juga rumah sakit. Kita jadi banyak banget pengalaman dan juga informasi tentunya di sini. Dan pada momen kali inilah kita bisa sama-sama belajar. Dan nanti di sini juga di Search Synergy kami selalu berkomitmen untuk selalu memberikan strategi. Nah, inilah yang memang pentingnya dari kami dari Search Synergy. Kita tidak hanya eksekutor, tapi kita juga di sini adalah punya strategi untuk bisa membangun
itu tadi mengoptimalkan customer journey agar memang bisa bertujuan mengarah ke booking ya. Karena kan kalau misalnya di dalam dunia digital marketing untuk rumah sakit dan klinik gitu ya, perbedaannya sama e-commerce kan, kalau e-commerce ya kita tawarin barang ini orang langsung check out gitu ya, langsung beli gitu ya, langsung kelihatan biasanya harganya, revenue-nya berapa, ROAS-nya berapa langsung pada saat itu. Nah, namun di sini dalam digital marketing untuk healthcare kita membangun yang namanya lead generation. Jadi kita membangun sistem leads yang bagus, mengoptimalkan customer journey untuk bisa diarahkan untuk booking. Dan yang pastinya ada satu hal penting yang nanti akan saya jelaskan juga di acara ini, kenapa sih harus kita lakukan berbagai macam cara yang nanti akan kami jelaskan dalam poin-poin nanti untuk bisa membangun keberhasilan bagi klinik dan rumah sakit. Seperti itu. Ya, dan ini juga salah satu real result kita dari Trisnanda Health Center. Nanti bisa dicek juga di YouTube kami, di channel YouTube kami sudah sangat lengkap sekali di sana bagaimana perjalanan kami membangun digital marketing Trisnanda dari nol gitu ya. Bayangkan dari nol sampai sekarang sudah bisa menghasilkan 400 pasien per bulan seperti itu. Dan bukan pasien kaleng-kaleng nih, pasiennya adalah pasien-pasien dari mancanegara. Tentunya yang memberikan revenue besar sekali untuk Trisnanda dan bisa membangun profitabilitas yang sangat-sangat tinggi untuk Trisnanda Care Center ya. Nanti bisa dibaca juga lebih atau diakses juga lebih teliti setelah ini. Dan seperti tadi yang saya sampaikan juga di Google Review kita banyak sekali review-review dari klien kami, termasuk salah satunya ini dari Pak Edward dari Klinik Indrajana yang memberikan bintang 5 untuk kami, bagaimana dia juga bisa senang sekali bekerja sama dengan kami, dan saat ini kami masih bekerja sama dengan Indrajana ya. Kita masih bekerja sama sampai saat ini sudah hampir 3 periode kita bekerja sama dalam membangun ya. 3 periode ini artinya hampir 9 bulan berarti ya kita sudah membangun kerjasama, dan tentunya ini sangat-sangat memberikan dampak yang sangat baik tentunya untuk klinik Indrajana yang saat ini juga akan berusaha atau mulai akan menjadi rumah sakit ya, seperti itu. Baik, sampailah kita di acara yang kita tunggu-tunggu di malam ini, yaitu kita akan membahas tentang the $0 conversion hack, yaitu gunakan otoritas spesialis untuk konversi pasien high ticket. Nah, kenapa sih ini penting sekali gitu ya? Kita harus punya otoritas untuk gimana sih caranya ngebangun otoritas itu, dan kenapa otoritas itu harus dibangun di dalam bisnis rumah sakit dan juga klinik gitu ya. Nah, ini yang perlu kita bawahi adalah kita harus paham dulu yang disebut dengan 20 point trust and SEO diagnostic untuk 2026. Artinya di sini kita akan memberikan beberapa poin yang nanti bisa kita bahas, bisa kita lihat apakah memang klinik dan rumah sakit kita ini sebetulnya udah bisa bagus nggak sih membangun trust-nya gitu ya. Karena kenapa? Karena rumah sakit sama klinik itu di era digital sekarang gitu ya, mereka gak bisa hanya mengandalkan mulut ke mulut aja gitu ya. Orang tuh pengen juga melihat bagaimana secara digital klinik dan rumah sakit itu bisa merepresentasikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka cari, dan juga bisa membangun kepercayaan. Nah, inilah yang nanti akan kita sama-sama pelajari bersama. Ya. Nah, di sini kita nanti akan memberikan audit, dan sebelum nanti kita membahas audit ini, kita harus tahu dulu bahwa audit ini untuk siapa, gitu ya. Tentunya ini untuk rumah sakit swasta yang ingin banyak menarik pasien premium tentunya, gitu ya, atau pasien yang bisa mengarah ke treatment, gitu ya. Mungkin juga pastinya saya sering sekali mendengar bahwa, oh sekarang rumah sakit juga terutama yang swasta mungkin ya mulai ngedrop pasiennya semenjak pandemi berakhir gitu ya. Aduh, sekarang udah pandemi berakhir, ini agak susah lagi dapetin pasien. Nah, ini pastinya sangat-sangat perlu sekali untuk rumah sakit dan juga klinik yang memang saat ini sedang mengalami hal tersebut. Lalu juga bisa untuk klinik spesialis. Misalnya ada klinik yang berfokus ke fertilitas atau misalnya klinik yang berfokus ke spesialis anak. Nah, ini juga sangat-sangat diperlukan karena ini bisa membantu untuk membangun strategi juga. Dan yang selanjutnya adalah untuk klinik atau rumah sakit yang memiliki pusat layanan kesehatan premium gitu ya. Misalnya seperti klinik kecantikan atau layanan-layanan
klinik eksklusif lainnya atau fisioterapi eksklusif seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang nantinya memang cocok untuk bisa di audit atau dilakukan ke klinik dan rumah sakit yang memang memiliki service premium gitu ya, istilahnya seperti itu. Nah, di sini kita akan mulai apa saja yang harus kita perhatikan dan kita audit gitu ya. Tapi sebelum ini ada catatan penting pastinya di sini. Pasien-pasien premium ini berdasarkan pengalaman kami dalam menghandle kasus tentunya ya di dalam klien-klien kami, dan ini sangat mahal sekali nih ilmunya karena kita berdasarkan pengalaman kita nih. Pasien premium itu ternyata tidak membeli perawatan. Mereka membeli kepercayaan. Nah, ini yang menjadi catatan yang terus kami pegang gitu ya dari beberapa hal pengalaman yang kami hadapi menangani pasien, bahwa ternyata pasien itu mereka tuh sebenarnya nggak ngelihat misalnya perawatan ini ada alat ini, ada alat itu. Ya terus kalau misalnya ada alat ini, ada alat itu, terus apa dampaknya buat saya ya? Apa yang bisa bikin saya yakin, saya percaya? Nah, itu sebetulnya yang harus membuat kita tekankan gitu ya untuk membangun layanan premium adalah bagaimana di sini kita bisa memberikan trust yang sangat tinggi kepada pasien kita. Nah, di sini kita paham sekali tantangannya seperti itu, dan memang ini yang sering terjadi di dalam digital marketing klinik dan rumah sakit adalah adanya semacam leak ya atau kebocoran kepercayaan nih. Jadi kebocoran kepercayaan itu maksudnya gimana ya? Maksudnya gini, artinya kita klinik misalnya atau rumah sakit udah lama berdiri gitu. Kita di sosial media di lain-lain udah promosi berbagai macam treatment atau lain-lain. Tapi kan apa sih yang bisa mendorong kepercayaan mereka? Karena mereka nggak hanya melihat dari promosi gitu ya, nggak hanya melihat dari apa yang ditawarkan atau offering, tapi yang mereka pikirkan juga adalah apakah ini aman buat aku, apakah ini bagus, faktor-faktor kepercayaan lah yang mereka butuhkan. Nah, di sini kita akan coba pelajari bersama. Ada setidaknya 20 poin yang di sini bisa mengidentifikasi dengan tepat di mana sih kebocoran itu terjadi dan bagaimana cara untuk bisa menutupi kebocoran itu, kebocoran kepercayaan ya, maksudnya di sini. Oke. Sebelum lanjut lagi, ini ada inti permasalahannya ya. Ini seperti yang tadi kita sampaikan di dalam di dalam pembahasan sebelumnya bahwa yang bisa mendorong konversi itu kan adalah kepercayaan ya. Nah, disinilah yang nantinya kita akan bisa mengenali permasalahan itu, kenapa sih kita udah bikin segala macam promosi, udah bikin segala macam channel sosial media atau channel marketing lah, tapi kok orang-orang nggak percaya sama kita ya, nggak trust gitu ya. Nah, inilah yang nanti akan kita gali. Inti permasalahannya adalah bagaimana nanti kita fasilitas yang kita punya ini ternyata bisa memberikan rasa aman sebetulnya kepada mereka. Terus bagaimana adanya testimoni atau bukti sosial gitu ya, bahwa sebetulnya layanan yang sudah kita gunakan itu memang meyakinkan. Lalu juga ada arsitektur SEO, di mana di sini kita direkomendasiin nggak ya sama Google gitu ya. Nah, ini yang paling penting juga, karena kita mungkin udah banyak bisa bikin konten, bikin pakai promosi, tapi kok Google nggak ngerekomendasiin kita ya? Kok Google nggak malah ngerekomendasiin kompetitor sebelah gitu ya? Nah, ini karena orang-orang itu sekarang udah bisa mencari sesuatu itu semuanya dari digital, dari Google, gak hanya dari mulut ke mulut. Jadi dia melihat bagaimana referensi atau mungkin bahkan sekarang di Google udah ada Gemini kan, di dalamnya udah ada AI. Biasanya kalau nama kita disebut di AI gitu ya di dalam Google Gemini, wah orang tuh langsung, oh ini klinik ini disebut di AI, ini yang terbaik nih. Nah, itu akan membangun kepercayaan sebetulnya di situ. Tapi permasalahannya untuk bisa muncul di Gemini itu sendiri harus seperti apa gitu ya? Harus bisa muncul di Google itu harus seperti apa? Nah, inilah yang menjadi inti permasalahan kita yang akan kita segera bahas bersama. Ya, bagian yang pertama ini bagian yang sangat penting untuk bisa membangun trust gitu ya dari klinik dan juga rumah sakit, dan memang banyak kita temukan di klinik dan rumah sakit di klien-klien kami yang terjadi kebocoran adalah biasanya dokter atau tim rumah sakit itu nggak mau menyediakan visual yang bagus gitu ya. Entah itu mungkin malu atau belum mempersiapkan, biasanya mereka kayak, "Ah, buat apa?" gitu ya. Ya udahlah pakai foto yang ini aja yang buat KTP gitu ya, dikasih seperti itu gitu. Tapi dalam hal ini juga ada kita temukan bahkan yang klinik yang dia foto dokternya aja nggak muncul gitu di dalam
websitenya atau di dalam sosmednya gitu. Padahal sebetulnya visual yang bagus dari sosok dokter itu dan konten tentunya itu akan membantu memberikan dorongan kepercayaan. Nah, ini bagian yang pertama itu adalah tentunya membangun kepercayaan melalui visual. Udah pasti ya. Jadi ini sebetulnya adalah gerbang yang pertama sebetulnya. Baru gerbang yang pertama nih. Makanya kalau misalnya untuk bisa membangun kepercayaan atau trust klinik dan juga rumah sakit, biasanya orang itu kan nggak bisa langsung datang ke klinik atau ke rumah sakit itu secara langsung ya. Mereka biasanya akan apa dulu? Akan melihat dulu review-review atau penampilan yang ada di dalam apa namanya website gitu ya, seperti itu. Dia akan melihat dulu di dalam website ini ditampilkan nggak ya fasilitasnya seperti apa? Oh, dokter-dokternya bagaimana ya? Oh, aktivitas di dalam apa namanya rumah sakit dan klinik itu seperti apa ya? Mereka ingin tahu. Kemudian kalau misalnya di sana ada treatment dan orang-orang tuh pengen tahu ini treatment ini tuh seperti apa sih gambarannya untuk saya gitu nanti seperti apa alat-alat yang digunakan. Nah, inilah yang memang perlu dipoles dalam satu bentuk visual yang tentunya ini nanti bisa dipublikasikan di dalam website dan juga di dalam sosial media. Jadi membangun kepercayaan melalui visual. Itu yang pertama. Dan tidak hanya itu, di sini juga yang menjadi tidak kalah penting adalah kekuatan infografis. Nah, ini yang juga kita bangun bersama tim klien kami, di mana di sini informasi yang dibangun dengan menarik, dengan kreatif melalui infografis, itu tidak hanya memberikan edukasi kepada pasien, tapi juga di sini menunjukkan sisi humanis, sisi kreativitas kita, bahwa oh ya, bahwa ini ternyata untuk nanti aku mau treatment di sini itu prosesnya itu perjalanannya seperti ini gitu. Nah, seperti itu. Inilah yang memang nanti akan diperlukan oleh klinik dan rumah sakit untuk bisa membangun kepercayaan secara visual itu dengan angle-angle yang tentunya tepat gitu ya. Baik. Di sini saya mungkin akan ada pertanyaan dulu dan mungkin boleh dijawab juga di dalam apa namanya kolom komentar. Jika calon pasien misalnya membuka situs web kita gitu ya hari ini, nah apakah mereka bisa membayangkan suasana saat mereka melangkah masuk ke klinik kita? Nah, inilah yang memang harus dibangun. Jadi website itu seperti sebuah bangunan, seperti sebuah rumah di dunia online begitu ya. Artinya ketika kita masuk ke dalam sana, kita harus bisa memberikan experience atau memberikan pengalaman bahwa seolah-olah pasien itu dia tuh masuk gitu ya ke dalam rumah sakit kita melalui online seperti itu. Makanya bisa dibayangkan kan ada informasi apa saja yang harus kita bangun, visual apa saja yang harus kita tampilkan. Nah, itu harus dipikirkan bagaimana dengan psikologis pasien itu sendiri dalam menemukanali klinik dan rumah sakit dan juga membangun kepercayaan mereka. Seperti itu ya. Oke, nah ini kita sudah buat beberapa standar profil dokter yang biasanya memang kita suka lakukan juga dengan klien-klien kami. Di antaranya adalah membangun foto profesional yang memang berkualitas tinggi, bisa menggunakan foto studio atau just dokter, kemudian juga ada foto dari berbagai angle, baik itu yang casual atau yang memang formal gitu ya. Jadi kita buat berbagai macam foto profesional. Dan ini juga nanti bisa kita lihat di Trisnanda ya, salah satu klien kami Trisnanda juga kita arahkan untuk bisa membangun otoritas gitu ya dengan membangun foto visual dokter dan juga timnya yang bagus. Jadi nanti kalau misalnya lihat websitenya Trisnanda itu memang ada tim kami di balik itu semua yang memang membantu memvoles gitu ya foto-foto dari tim dokternya itu harus seperti apa. Lalu di sini juga untuk membangun standar profil dokter adalah membangun kredensial dan subspesialisasi. Nah, ini penting sekali. Kalau saya bisa melihat di berbagai macam klinik dan juga rumah sakit banyak yang memang hanya menuliskan nama dokter dan jadwal gitu ya, selesai. Nah, sementara dalam hal ini Google pastinya sangat sangat sekali perlu informasi output dari kita sebetulnya siapa dokter ini, apa yang mereka lakukan, deskripsinya seperti apa. Nah, itu yang diperlukan. Makanya di sini kredensial subspesialty dokter itu perlu ditampilkan di dalam website.
gitu ya. Lalu juga kita bisa tampilkan berapa banyak sih jumlah prosedur yang sudah mereka lakukan, prestasi atau achievement apa gitu ya terkait dengan prosedur yang sudah mereka berikan. Karena ini akan memberikan gambaran, oh iya, dokter ini udah pengalaman 10 tahun dan dia udah menghandle sekian ratus prosedur gitu ya. Nah, di situ akan membangun kepercayaan dari sisi pasien bahwa oh ya betul ini kayaknya dokter ini yang memang aku cari gitu seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah terkait dengan penggunaan bahasa. Nah, ini pastinya di industri kedokteran banyak sekali bahasa-bahasa yang sifatnya sangat-sangat spesifik ya untuk dunia kedokteran. Nah, di sini menjadi tantangan untuk kita adalah bagaimana bahasa-bahasa kedokteran itu mampu diubah ke bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, gitu ya. Dan selanjutnya adalah terkait dengan video perkenalan, misalnya sekitar 60 atau 90 detik, yang memang nanti bisa meng-highlight mengenai satu permasalahan mereka dan apa yang bisa ditawarkan dari layanan yang diberikan oleh dokter. Nah, inilah standar yang kita buat, yang tentunya sangat-sangat mahal sekali ilmunya karena kita betul-betul menerapkan, mengambil dari pengalaman yang sudah kita lakukan bersama klien-klien kami dan kita terapkan juga dengan klien-klien kami, seperti itu. Baik, ini salah satu contoh yang kita juga bangun untuk bisa membangun kepercayaan di dalam landing page atau website gitu ya. Jadi tentunya kan di rumah sakit atau klinik itu pasti akan banyak sekali dokter-dokter yang bekerja gitu ya di atau berpraktek lah ya di rumah sakit dan klinik. Nah, ini perlu kita buatkan semacam profil yang memang lengkap mulai dari jadwal, kemudian spesialisasinya mereka apa namanya tindakan yang sudah mereka lakukan itu seperti apa dan hal-hal lain-lain yang memang bisa kita tampilkan, termasuk juga achievement misalnya dia punya sesuatu yang memang menjadi apa namanya keunggulan dari dokter ini. Nah, ini akan menjadi kekuatan bagi klinik dan rumah sakit seperti itu. Ya. Oke, nah yang kedua ini setelah tadi kita bahas tadi mengenai visual ya, visual atau untuk bisa membangun otoritas, jadi dari menampilkan visual yang baik dari dokternya. Nah, yang kedua ini adalah kita saatnya membangun reputasi online yang kuat. Tapi sebelum kita lanjut ke poin kedua ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh sekali nanti bisa ditulis di kolom chat, nanti kita akan coba bahas. Baik. Nah, yang bagian kedua ini terkait dengan bagaimana sih kita membangun reputasi online yang kuat, gitu ya. Karena tadi, orang itu bisa tahu kita itu mungkin bukan dari mulut ke mulut ya, karena dia mungkin nggak punya kenalan yang luas yang memang memahami dunia kedokteran, seperti itu. Jadi, biasanya mereka akan mencari tahu tentunya dari internet. Nah, yang perlu kita pastikan adalah di semua titik channel internet itu, kita harus bisa mengoptimalkan yang disebut dengan customer journey. Di mana ketika orang menemukan kita di Instagram, menemukan kita di Google, menemukan kita di TikTok, mereka akan menemukan kita dengan reputasi online yang baik, gitu ya. Itu prinsipnya. Jadi di sini adalah kita harus punya bukti sosial yang kuat dan kita harus bisa divalidasi juga oleh sistem SEO gitu ya. Maksudnya apa sih? Nah, ini akan kita bahas lebih rincinya. Reputasi online yang kuat itu adalah bagaimana kita bisa memperlihatkan kepada calon pasien itu apa sih yang sudah klien-klien atau pasien-pasien kita lakukan dengan kita dan bagaimana tanggapan mereka atau bagaimana mereka merasakan hasil kinerja dari rumah sakit atau klinik tersebut. Salah satu yang paling simpel adalah membangun review yang bagus gitu ya di dalam Google review. Dan inilah yang memang kami juga selalu lakukan bersama klien kami adalah bagaimana kita melakukan maintenance untuk bisa membangun sistem review yang bagus di dalam Google Ads, di dalam Google My Business gitu ya. Artinya hal-hal lain yang memang pasien yang sudah datang sebelumnya ke kita, bagaimana agar dia bisa menulis review yang baik, itu sudah kita lakukan dengan klien-klien kami. Karena disinilah menjadi titik penting untuk bisa membangun reputasi online yang kuat, yaitu dengan adanya testimoni, lalu juga kita bisa membuat video testimoni yang kuat, tentunya kita bisa sematkan di YouTube ya, karena saat ini YouTube itu bisa diintegrasikan dengan website. Jadi dengan adanya video-video kisah sukses, kisah bahagia dari pasien-pasien kita yang sudah melakukan treatment dengan rumah sakit atau klinik kita bisa sematkan atau bisa attach di YouTube untuk bisa memperluas jangkauan dan kita bisa tarik ke dalam website seperti itu, gitu ya. Ini
yang menjadi salah satu hal yang bisa kita bangun dengan reputasi online yang kuat misalnya. Dan ini juga tidak hanya berfokus pada video pengenalan, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk video edukasi oleh dokter. Ini sangat penting karena kami di sini juga dengan beberapa klien kami, kita sama-sama membantu untuk membuat scripting gitu ya, bagaimana edukasi yang dilakukan oleh tim dokter itu juga memiliki nilai marketing, tapi memang kita tidak secara langsung menjual ya, karena kan memang dalam kode etik kedokteran itu kita nggak boleh langsung betul-betul vulgar berjualan sesuatu ya, tapi di sini dalam hal ini kita membantu untuk bisa tetap melakukan aktivitas marketing, namun juga kita tetap memberikan video yang memang sifatnya edukasi seperti itu. Dan ini memang memerlukan teknik atau cara marketing tersendiri dalam membentuk atau membangun seperti ini, ya. Baik, nah ini juga ada mungkin pertanyaan kenapa ya video testimoni itu sangat efektif menarik pasien premium. Nah, ini juga kita dapatkan dari pengalaman kami, karena di sini kita bisa melihat bahwa saat calon pasien melihat orang yang juga mengalami hal serupa dan menceritakan bagaimana perjalanannya, kisah suksesnya dengan pengobatannya gitu ya, maka keraguan yang mereka hadapi itu akan sedikit-sedikit mulai terkikis, gitu ya. Jadi video-video testimoni itu yang kita bangun bersama klien kami itu memang sangat efektif dalam menarik gitu ya pasien-pasien yang memang arahnya adalah pasien-pasien premium seperti itu. Ya, dan ini juga ada data juga yang memang kita coba himpun dari data internal kami, di mana memang dengan adanya video edukatif atau video interaktif gitu ya antara dokter, kemudian dia memberikan video edukasi itu bisa meningkatkan setidaknya sampai 3 kali minat booking yang lebih tinggi. Dan di sini juga kita bisa membuat video yang jumlahnya juga bisa kita sesuaikan. Dan juga kita juga bisa membuat video yang memang durasinya juga lebih disesuaikan. Ya. Baik. Nah, di sini juga ada hal yang penting terkait dengan video yang harus ditampilkan, begitu ya. Video itu tidak harus dibuat sekali gitu ya. Tapi di sini adalah kita perlu dilakukan refreshment. Kita perlu dilakukan refreshment gimana caranya agar video yang kita lakukan, yang kita buat itu memang nantinya akan sesuai atau relevan dengan zaman sekarang lah gitu ya. Makanya kita perlu melakukan setidaknya update 3 bulan sekali lah untuk konten-konten yang kita buat seperti itu. Ya. Nah, ini juga hal yang menarik terkait dengan cara merespon ulasan. Di sini juga kita sudah memberikan beberapa hal yang menarik yang kita lakukan bersama klien kita. Bagaimana juga ada cara-caranya untuk bisa merespon ulasan-ulasan, gitu ya. Nah, kebanyakan mungkin kalau klinik dan rumah sakit mungkin banyaknya ngerespon ulasan tuh yang baik-baik aja ya. Kalau yang jelek-jelek, aduh, mungkin ya udahlah nggak usah dibalas, nggak usah diiniin. Padahal sebetulnya adalah ulasan positif maupun negatif, itu kemungkinan besar pasti ada. Yang negatif mungkin juga pasti ada. Tapi cara yang tepat itu adalah justru kita harus merespon keduanya dengan bijak. Jadi pasien itu atau mungkin publik secara umum, dia akan melihat bagaimana kita bisa atau tim rumah sakit atau klinik itu bisa menanggapi atau merespon sebetulnya bagaimana berbagai macam review yang datang kepada mereka. Kalau misalnya review negatif terus kita ngejawabnya denial gitu ya, dibalasnya nggak enak, itu justru akan memberikan keraguan-raguan sebetulnya bagi pasien. Tetapi dalam hal ini ketika ada respon negatif, ada review negatif, kemudian kita respon dengan cara yang positif, maka sebetulnya itu akan membantu orang lain bisa melihat, oh ternyata ini memang diselesaikan dengan baik. Gitu, seperti itu. Itulah cara pentingnya kita juga bisa merespon berbagai macam review gitu ya yang muncul di dalam sosial media atau di dalam dunia maya gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh yang kita buat untuk kita gunakan untuk membalas ulasan-ulasan negatif, dan ini juga kita lakukan juga dengan klien-klien kami. Kalau memang ini bermanfaat, pastinya kita sangat senang sekali karena di sini sudah kita lakukan dan terbukti efektif untuk bisa
menanggulangi respon negatif. Dan jadi dalam hal ini ketika kita memberikan ketika ada ulasan negatif, kita tetap membuka diri untuk bisa memahami pasien tersebut dan juga kita memberikan inisiatif untuk solusi. Nah, itu kuncinya di sini ya. Jadi ini salah satu contoh skrip yang kita juga gunakan untuk klien-klien kami. Oke, nah dan ini juga ada aturan yang biasanya kita lakukan juga dengan klien-klien kami adalah pastikan kita selalu bisa merespon dengan cepat, baik itu ulasan positif maupun negatif. Makanya di sini perlu sekali tim admin atau tim staff yang memang juga bisa secara aktif melakukan monitoring terhadap komentar gitu ya, atau bisa bisa dibilang mungkin tim admin sosmed lah, yang memang nanti bisa merespon secara cepat dari ulasan-ulasan yang ada di sosial media ataupun juga di Google Business gitu ya. Lalu kita juga selalu ingat untuk bisa menggunakan nama depan pasien dengan baik supaya pasien juga merasa dihargai begitu ya. Karena beberapa di Google Review itu ada yang memang namanya dimunculkan, ada juga yang enggak. Namun dalam hal ini kita usahakan kalau memang namanya itu muncul, kita bangun personalisasi yang lebih baik gitu. Nah, ini yang penting, jangan defensif ya. Jadi itu udah dikritik, udah ada ulasan negatif, kitanya denial, kitanya defensif gitu ya. Nah, di sini justru hal ini yang memang harus dihindari. Kita tunjukkan empati yang baik, kita tunjukkan inisiatif atau sifat kooperatif ya untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi kendala mereka. Nah, inilah yang nantinya juga akan menjadi penilaian. Oh, ternyata walaupun ada komplainan kok tim mereka juga responsif ya gitu. Nah, itu tentu akan menjadi hal yang sangat baik gitu ya, membangun reputasi. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga dan ada 2 lagi setelah ini, yaitu membangun arsitektur SEO yang lengkap. Nah, ini maksudnya artinya kita di sini tentunya ingin nama kita, nama rumah sakit kita, nama klinik kita itu pasti direkomendasiin sama Google gitu ya. Jadi kalau orang lain misalnya mencari klinik terbaik, klinik yang bagus gitu ya, itu ada nama klinik kita gitu kan, pengennya tuh gitu. Nah, disinilah ada beberapa di antaranya 5 poin penting yang menentukan bagaimana Google menempatkan kita menjadi jawaban yang paling baik gitu ya. Dan ini banyak sekali yang terlewat oleh klinik, oleh rumah sakit karena mungkin kita lebih ke ini aja lah udah bikin promosi, bikin naikin budgetnya, ads-nya gitu ya. Padahal kita ada hal yang lebih mendasar banget nih yang perlu diperhatikan 5 poin ini, membangun halaman yang detail, kemudian kredensial atau profil dokter, dominasi pencarian nama klinik, kemudian juga konten-konten blogs dan lain-lain, kemudian optimasi Google My Business. Padahal ini semua adalah poin-poin yang bisa memberikan porsi yang kuat. Google bisa merekomendasikan klinik dan juga rumah sakit kita. Seperti itu ya. Oke, saya bantu untuk bisa lebih cepat ke selanjutnya. Di sini adalah biasanya kita juga membantu untuk membuat kerangka kalender konten. Ini penting untuk kalender konten tidak hanya untuk sosial media gitu ya, tapi juga untuk website, untuk landing page itu perlu dilakukan update konten. Makanya di sini kita bisa perlu misalnya membangun kalender konten misalnya di minggu ini kita akan fokus pada artikel tentang campak misalnya. Minggu depan kita akan membangun artikel yang lebih ke menjelaskan tentang prosedur. Minggu depan lebih ke video edukatif, video dokter. Jadi ada berbagai macam konten-konten yang tentunya ini bisa dibangun tidak hanya di sosial media tapi juga di dalam website seperti itu. Dan yang paling penting ini ada yang selalu kita tekankan kepada pasien adalah kisah sukses dari pasien atau testimonial gitu ya. Oke, nah ini juga yang paling penting adalah kata kunci pencarian di Google yang menggunakan nama kita, seperti itu ya. Nah, di sini tuh kenapa sih penting gitu ya poin ini gitu. Karena poin ini tuh terbentuk misalnya rumah sakit Premier Jatinegara gitu ya, atau misalnya rumah sakit Padang gitu ya. Itu nama-nama itu terbentuk, terbesit di dalam benak mereka setelah mereka misalnya menemukan atau bereksplorasi tentang suatu penyakit yang mereka cari dan ketemulah nama-nama itu. Dan dari situ biasanya orang-orang kemudian akan mencari brand tersebut gitu ya. Makanya di sini ketika kita sudah punya fundamental yang kuat gitu ya, seperti tadi ada dokter, ada video-video dokter, kemudian juga ada
uh, informasi tentang spesialis, ada studi kasus, ada video testimonial, ada lain-lain. Ketika orang lain mencari nama kita dan menemukan website kita, maka semua aspek atau aset yang sudah kita buat tadi untuk membangun trust atau kepercayaan itu akan menjadi sangat-sangat kuat, gitu ya, seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan yang menarik juga untuk audit kita adalah mungkin bisa diketik nama klinik atau rumah sakit gitu ya, yang kita semua bekerja di sini di Google gitu ya, coba dicari misalnya Rumah Sakit Premier Jatinegara gitu, atau misalnya Rumah Sakit Padang, atau misalnya Rumah Sakit dari keluarga gitu ya yang ada di sini. Kemudian nanti dilihat apakah yang muncul di tampilan pertama itu adalah klinik kita atau mungkin klinik kompetitor gitu ya. Mungkin kita bisa coba mengecek untuk bisa melihat bahwa apakah Google benar-benar merekomendasikan klinik kita. Apakah Google betul-betul memberikan ranking yang bagus gitu ya, atau penilaian yang bagus untuk klinik kita atau seperti apa. Nah, ini bisa kita coba dan nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Oke, baik, kita berada di yang paling akhir tentang bagian 4 yaitu pendorong konversi. Nah, ini yang memang paling-paling menarik, di antaranya ada 5 poin yang bisa menentukan apakah minat seorang pasien itu bisa berubah menjadi booking, bisa berubah menjadi kedatangan atau pasien visit lah ya gitu ya. Nah, ini ada di antaranya 5 yang memang kita alami atau kita pahami dari yang sudah kita pelajari dari klien kami. Yang pertama adalah kita perlu yang namanya respon cepat, bukan robot. Nah, ini yang kita kemarin kita coba yang tadi kita coba bahas. Jadi memang pastinya kita ingin ya sebagai pasien itu ketika kita chat ke dalam WhatsApp, misalnya WhatsApp rumah sakit, itu kita pasti pengen banget dilayani dengan cepat gitu ya. Kayak nggak mau lah dilama-lamain, kita kalau masuk ke rumah sakit aja udah lama, masa di WhatsApp aja kayak nunggu lama gitu. Pasti pasti pengen cepat, betul. Tapi cepat aja itu nggak cukup gitu ya. Karena di sini pastinya kita pengen dilayaninya itu dengan manusia gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngobrol terus dilayani sama robot, aduh ini dia ngerti nggak sih? Dia ngerti nggak sih maksud aku gitu? Aku kan manusia, aku pengen dimengerti, dipahami secara humanis gitu. Nah, inilah yang menjadi menurut kami yang sangat-sangat efektif dalam bisa membangun perjalanan pasien di level paling bawah, yaitu pendorong konversi adalah adanya human touch di sini, di mana tim admin atau mungkin tim staff lain yang memang nanti berada sebagai frontliner gitu ya, itu betul-betul bisa merespon cepat dan juga merespon dengan baik gitu ya di sini. Yang selanjutnya adalah interaksi personal. Nah, udah pasti ini zaman sekarang, zamannya AI dan zamannya bot gitu ya. Udah pasti memang banyak orang-orang atau mungkin bisnis kita yang udahlah pakai chatbot aja lebih simpel gitu ya. Nggak perlu bayar admin, nggak perlu pelatihan, tapi sebetulnya ada miss di sini adalah hal yang sifatnya personal. Itu pasti mungkin akan terjadi miss kalau misalnya kita menggunakan bot atau mungkin kita sebutnya AI lah ya gitu. Karena di sini yang kami terapkan di dalam klien-klien kami saat ini adalah kita tegaskan bahwa untuk bisa mendorong konversi dari level paling bawah ini gitu ya, dari level chat, kita pastikan ada tim admin yang memang sangat-sangat peduli, sangat bisa empati, dan juga bisa merespon cepat untuk membantu pasien menjadi booking, seperti itu. Dan selanjutnya adalah yang pasti harus memahami kebutuhan pasien. Nah, ini juga yang sering menjadi problem nih, karena AI itu kan perlu learning ya. AI itu perlu dilatih atau perlu dikasih input. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah ketika inputnya belum masuk, ada case tertentu yang tidak bisa ditangani oleh AI jadi jawabnya ngawur gitu, dan itu akan jadi peluang miss pasien di sana. Makanya di sini kita memang sangat-sangat menyarankan untuk bisa dibangun oleh manusia, dan juga kita membangun training ya untuk manpower-nya itu agar mereka bisa memahami betul kebutuhan dan menganalisis apa sih kebutuhan pasien, terutama untuk service-service yang memang high ticket ya, atau yang bisa kita sebutnya mahal lah, yang mahal, service-service premium. Karena apa? Karena
orang atau pasien ketika dia mau menggunakan layanan yang sifatnya mahal, contohnya misalnya operasi bariatrik ya, operasi untuk bisa menurunkan berat badan yang cepat gitu kan. Orang kan nggak mungkin dalam 1 hari, 2 hari mereka bisa, "Ya udahlah, saya mau operasi," gitu. Nggak mungkin kayak gitu. Mereka butuh yang namanya konsiderasi yang sangat panjang untuk bisa, memutuskan mereka mau operasi itu, gitu. Dan di sini yang paling penting, yang harus betul-betul kita pahami adalah kita punya manpower di sini yang memang kita tempatkan untuk bisa apa, untuk bisa nurture atau bisa ada komunikasi yang interaktif dengan orang ini agar orang ini tetap engage dengan kita dan nanti lama-kelamaan kita deketin sampai dia konsiderasinya bisa maksimal dan akhirnya dia bisa booking dengan kita. Nah, itulah yang kita bangun untuk klinik atau rumah sakit yang arahnya untuk layanan premium. Karena pasti treatmentnya itu akan sangat beda, totally beda dengan cara kita memasarkan atau mengkampanyekan klinik atau iklan yang memang berbiaya rendah, seperti itu ya. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah performa website. Nah, ini penting sekali, website udah cantik, udah lucu, udah informasi udah bagus, tapi ternyata pas masuk ke HP loading gitu kan. Terus pas masuk di HP berantakan. Nah, ini juga yang paling penting adalah optimasi website. Jadi ini sebetulnya melebihi masalah teknis. Dan selanjutnya adalah terkait dengan tracking atau pelacakan data. Nah, ini penting kenapa? Jadi Meta dan juga Google itu pastinya mereka akan membaca data ya dari orang-orang yang masuk ke dalam website. Ibaratnya kalau misalnya website itu mall gitu ya, dia itu bisa catetin, oh ya ini ada orang ini masuk jam sekian, belanja ini, ngeklik ini. Nah, itu yang akan dibaca juga oleh sistem tracking untuk bisa memahami sebetulnya orang-orang atau demografi yang masuk ke dalam website kita itu seperti apa sih gitu. Makanya sistem trackingnya pun harus betul-betul tepat dipasangkannya. Karena ini betul-betul yang paling fundamental yang kita temukan dengan berbagai macam klien adalah sistem trackingnya ternyata belum dipasang atau sistem trackingnya ternyata belum disetting dengan benar. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dijalankan ads itu, ads yang ditargetkan itu jadi ngawur. Nah, ini permasalahannya tuh ada di dalam trackingan ini, gitu ya. Nah, itu tadi 5 hal atau 5 poin yang memang sangat-sangat mempengaruhi atau sangat betul-betul berpengaruh dalam konversi gitu ya. Nah, di sini kita juga ada SOP, ada skrip konversi WhatsApp dan biasanya memang ini kita berikan ke tim admin dari klinik dan rumah sakit. Seperti yang kami bahas tadi ya, bahwa di Search Synergy kita ada pelatihan komunikasi di mana di sini kita akan memberikan pelatihan kepada tim admin rumah sakit dan juga klinik. Setidaknya mereka mempunyai pembekalan 2 skill, skill sales dan juga skill komunikasi customer service gitu ya. Karena itu yang memang bisa mendorong untuk konversi di level paling bawah tadi gitu ya. Karena di sini ada juga prinsip yang kita catatkan bahwa waktu respon yang lebih dari 15 menit itu bisa mengurangi kemungkinan booking sebesar 40%. Sehingga setiap detik, setiap waktu itu sangat berarti dalam interaksi digital dengan pasien. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini juga banyak sebetulnya yang dialami oleh klinik dan rumah sakit yang secara nggak sadar gitu ya, mereka ini merusak kepercayaan secara tidak langsung kepada pasien. Di sini ada beberapa hal-hal sebetulnya yang memang menurut kita kok rasanya kayak robot gitu ya di sini. Nah, ini akan kita coba bahas sedikit. Nah, supaya nanti setidaknya nanti kita nggak kelihatan kayak robot itu, nah ini kita akan buat semacam kerangkanya itu seperti ini. Dan ini kita lanjut dulu untuk summarizing. Jadi nanti untuk prioritas tindakan yang harus kita lakukan tadi ya, untuk bisa membangun otoritas yang kuat, kepercayaan gitu yang kuat di dalam customer journey di rumah sakit dan juga klinik khususnya untuk layanan premium, kita bisa mengurutkan setidaknya tindakan prioritas kita.
ada di fase pertama, yaitu di minggu ke-1 dan kedua, itu kita bisa memfokuskan pada integrasi atau integritas visual ya, artinya kita membangun visual-visual yang bagus, photoshoot lah gitu ya misalnya, atau memang kita juga ada tim khusus, tim konten yang secara reguler dia mengambil visual yang bagus gitu ya, itu yang pertama. Baru di fase kedua itu di minggu ketiga atau keenam misalnya kita bisa memperkuat reputasi dengan membangun sistem respon yang baik di dalam Google Review ataupun juga di sosial media gitu ya. Itu fase yang kedua, dan fase yang ketiga itu kita bisa lakukan dengan membangun arsitektur SEO. Jadi kita bisa buat konten SEO-nya untuk beberapa bulan ke depan. Kemudian kita bangun konten-konten yang informatif yang memang bisa memberikan informasi yang jelas. Jadi ketika ada orang yang nyari tentang topik A gitu ya, karena topik A itu udah ada di dalam website kita, sehingga Google akhirnya merekomendasikan kita. Nah, arahnya ke sana ya, gitu. Oke, ini adalah urutan-urutan yang bisa kita lakukan, dan di sini ada satu prinsip penting juga yang ingin kita sampaikan bahwa memahami manfaat nyata dari investasi dalam kepercayaan digital itu sebetulnya adalah membuka jalan menuju revenue atau pendapatan yang memang lebih besar dan hubungan pasien yang lebih kuat. Artinya di sini kita juga harus bisa betul-betul menginvestasikan aset yang kita punya gitu ya, mulai dari tadi visual, kemudian informasi, lalu juga ulasan, itu adalah hal-hal yang pastinya tentu kita perlu waktu, perlu tenaga, perlu biaya ya untuk membangun itu semua. Namun sebetulnya itu akan menjadi jalan pembuka untuk bisa kita mendapatkan kepercayaan dan tentunya pendapatan yang memang lebih besar dan lebih kuat, seperti itu. Ya, dan ini ada yang kita sebut sebagai ROI dari kepercayaan. ROI itu apa sih? ROI itu adalah return of investment atau pengembalian lah ya, atau balik modal dari investasi dari kepercayaan itu apa sih gitu ya. Nah, ini kita bisa bahas bahwa setiap rupiah yang kita investasikan gitu ya untuk bisa membangun kepercayaan digital itu pastinya akan memberikan dampak atau memberikan hasil yang lebih besar juga dari investasi yang sudah kita lakukan dalam iklan berbayar gitu. Artinya apa? Artinya eh, ketika ada orang yang bilang bahwa saya udah bikin banyak gitu, udah bikin promosi banyak, tapi kok kenapa saya belum bisa naikin jumlah pasien gitu di sini. Nah, ini sebetulnya yang menjadi hal yang banyak sekali miss adalah kita mungkin hanya berfokus pada investasi di dalam iklan, tetapi lupa kita menginvestasikan hal lain juga dalam hal membangun kepercayaan tadi yang sudah kita bahas, setidaknya ada 4 poin tadi gitu ya. Itu yang memang kita juga ingin sampaikan bahwa investasi yang sangat penting juga adalah investasi dalam membangun kepercayaan pasien kepada kita, seperti itu. Ya, dan di sini kita juga ingin membantu memberikan solusi tentunya kepada klinik dan juga rumah sakit yang mungkin saat ini merasakan seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kok ini saya udah banyak banget ngiklan, banyak banget melakukan aktivitas marketing, apa nih yang membuat saya belum bisa maksimal, atau apa sih yang membuat skor kepercayaan pasien itu rendah gitu ya kepada klinik dan rumah sakit saya. Nah, ini bisa didapatkan tentunya dengan audit yang nanti akan kita berikan secara gratis tentunya. Dan di sini kita nanti akan bisa melihat analisis kesenjangan konten misalnya, kemudian diagnosis untuk mengidentifikasi mana aja sih sebetulnya dari yang kita lihat ternyata ini belum bisa dimaksimalkan gitu ya. Ini nanti akan bisa didapatkan sistem auditnya. Jadi nanti tim klinik dan rumah sakit bisa memahami dan bisa mengaudit sendiri bahwa oh ya, di diri saya ini atau di klinik saya atau rumah sakit saya ini ternyata mana nih yang memang kurang gitu ya. Nanti bisa dilihat di sini, dan untuk bisa mendapatkan ini gratis dan caranya gampang, bisa ketik nama rumah sakit atau klinik, kemudian nomor WA dan tulis di kolom chat, dan nanti di sini akan kami bantu oleh tim kami yang nanti akan memberikan resource ini secara gratis ya, tanpa bayaran sedikit pun. Oke, dan tentunya ini pastinya akan sangat menarik sekali. Dan kita juga ada di sini 15 pertanyaan mengenai content gap analysis. Nah, ini penting sekali untuk nanti kita bisa bantu apa sih sebetulnya konten-konten yang udah kita buat ini
udah cocok belum ya? Kemudian nanti strateginya harus seperti apa? Nah, ini nanti akan bisa membantu arahnya ke sana. Dengan 15 pertanyaan ini, dengan caranya kita mengakses ya, assessment untuk diri kita sendiri gitu ya. Dari 15 pertanyaan ini, kita nanti akan bisa menganalisis sebetulnya ada kesenjangan konten apa sih dari apa aktivitas yang sudah kita lakukan di dalam klinik dan juga rumah sakit. Nah, ini juga bisa didapatkan nanti secara gratis juga oleh tim kami dengan cara bisa tulis nama klinik dan klinik atau rumah sakit, kemudian nomor WA-nya agar nanti tim kami bisa bantu catatkan dan bisa kirimkan melalui WhatsApp. Baik, kita sudah sampai di akhir acara dan di sini kalau misalnya ada pertanyaan silakan untuk bisa raise hand atau juga bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Dan nanti kita akan bantu jawab juga. Oke, baik. Dan terima kasih juga di sini yang sudah hadir tentunya kami ucapkan Kak Abdul Aziz dari Rumah Sakit Premier Jatinegara yang tentunya sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih banyak dan salam kenal juga dan salam juga untuk Dokter Veronica yang kemarin bertemu dengan kami. Oke, silakan Kak Muhammad Abdul Aziz boleh raise hand, boleh bertanya silakan. Halo, selamat malam Mbak Nurul. Iya, silakan. Terima kasih untuk penjelasannya. Cukup ini juga sih cukup ya relate juga dengan apa namanya dengan digital marketing yang saat ini ya klinik-klinik atau healthcare yang sedang bergerak gitu kan untuk Iya, mengoptimalkan ya kanal digitalnya mereka lah gitu. iya. Kurang lebih sih memang secara apa ya secara strategik pun kita juga nggak jauh-jauh untuk coba ambil testimoni pasien gitu kan, optimasi di website, profile dokter, artikel segala macam gitu. Cuman memang di sini kita juga masih apa namanya perlu ini kali ya, perlu mengupdate atau mengasah lagi secara konsep testimoni seperti apa sih yang harus kita kemas untuk orang itu audiens itu yang nonton tuh jadi ya Relate gitu ya. iya, relate dan emosional juga dan wah jadi terbangun juga trust-nya atas penjelasannya pasiennya secara natural atau gitu ya. Saya juga mau apa namanya coba tanya mengenai apa sih maksudnya cara konsep apa sih yang Hmm, benar-benar baru gitu untuk ya. testimoni pasien yang bisa menggait ya audiens juga wah Hmm, mereka juga bisa langsung terbangun tuh trust-nya gitu. Itu sih ya. yang pertama. Baik. Terus yang kedua mungkin untuk SEO ya, mungkin untuk SEO ini susah-susah gampang juga sih karena kan Hmm, sejauh ini memang kita juga coba cari dari beberapa tools referensi dari SEMrush gitu misalkan ataupun ya kita coba cari dari search engine yang benar-benar ya sesuai lah dengan kata kuncinya dari apa yang sering dicari orang gitu kan di kanal website gitu. Ya itu juga kita juga butuh apa namanya inputan tuh apa sih saran kata kunci yang memang sekiranya selain yang mudah dicari gitu kan dan apa yang mungkin kita juga harus ikut tap in trennya juga gitu kan nggak boleh ketinggalan gitu. Selain itu apalagi sih gitu untuk website gitu yang bisa membuat halaman kita tuh muncul di di, halaman pertama Google gitu ya gitu sih. ya, Iya, terima ya, baik. kasih. Terima kasih banyak Kak Muhammad Abdul Aziz dari Rumah Sakit Premier Jatinegara. Ya, baik. Terkait dengan tadi em, pertanyaan yang pertama ada testimoni, sebetulnya tim kami selalu bisa melihat dulu atau melakukan analisis dulu berdasarkan klinik dan juga apa namanya ini ya rumah sakitnya seperti apa. Nah ini biasanya kita lakukan itu dari kita menganalisis chat yang masuk gitu. Kalau misalnya kita nggak punya apa namanya nggak ada nggak bisa lihat chatnya gitu ya, gimana mungkin kita akan bisa memahami dari keluhan pasien itu seperti apa gitu, kayak gitu. Jadi dalam hal ini yang biasanya kita lakukan adalah setiap klinik dan rumah sakit pasti mempunyai approach yang berbeda dalam hal pembuatan testimoni konten. Karena apa? Karena setiap klinik dan rumah sakit biasanya
pasien-pasiennya itu atau demografinya berbeda dan mereka punya kekhawatiran yang berbeda juga gitu. Dan biasanya kita akan melihat polanya biasanya dari interaksi yang akan terbangun dari chat yang masuk ke dalam admin nanti seperti apa, lalu nanti kita akan buat, apa namanya, kontennya itu menggunakan pendekatan yang didapatkan dalam chat itu, gitu. Lalu terkait dengan SEO, nah ini sebetulnya juga, akan ada banyak sekali memang yang, tim kami lakukan dalam hal SEO ini, tapi memang perlu digarisbawahi bahwa SEO itu sifatnya adalah untuk jangka panjang kan ya sebetulnya. Jadi untuk jangka pendek itu sendiri misalnya kita bikin konten lalu misalnya dalam waktu 1 bulan atau bulan kita berharap itu langsung bisa muncul gitu ya, memunculkan nama kita, itu sebetulnya nggak bisa langsung seperti itu. Karena pastinya SEO itu adalah, aktivitas yang dibangun untuk bisa jangka panjang, jadi pastinya perlu waktu untuk bisa mengoptimalkan itu tadi, tapi dalam hal ini adalah tentu, ada beberapa hal teknis dari tim kami yang memang kami lakukan untuk bisa mengoptimalkan kata kunci, yang kita gunakan dalam SEO. Tapi dalam hal ini yang paling penting yang memang harus digarisbawahi oleh klinik dan juga rumah sakit adalah bagaimana konten yang dibuat dalam konten kalender website itu betul-betul bisa, mengaddress atau, memahami apa yang memang menjadi pain point dari demografi atau dari pasien-pasien yang masuk. Itu memang harus kita langsung terjun, memahami langsung, demografi atau kebutuhan mereka. Tapi salah satunya yang kami lakukan adalah kita selalu ada, eee, apa namanya, communication training itu, jadi ada pelatihan komunikasi yang kita bangun di Sersinergi bersama tim admin atau tim admisi, di mana nanti di sini kita akan saling terbuka dalam hal chat pasien. Jadi mereka akan share ke kami apa sih yang ditanyakan di dalam chat pasien tersebut, sehingga kita nanti bisa memahami sebetulnya dari pain point yang dirasakan atau ditanyakan di dalam chat seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Kak Abdul Aziz. Ya, terima kasih Mbak Nurul. Baik, terima kasih banyak, sebelumnya juga untuk waktunya dan senang sekali kita bisa bertemu di sini. Dan karena minggu depan juga udah mulai masuk Idul Fitri, kita semua mewakili Sersinergi mengucapkan, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua sehat selalu dan juga, kita juga sangat senang kalau misalnya nanti kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya, Kak Muhammad Abdul Aziz dan juga tim yang lainnya. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Selamat malam.